warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinda Triana dari kelas Informatika 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang industri otomotif. Untuk pengertian teknologi informasi, menurut beberapa pakar, teknologi informasi adalah teknologi pendukung dari sistem informasi, yaitu sistem berbasis TI yang mengelola komponen-komponennya berupa hardware, software, netware, dataware, dan brainware untuk melakukan transformasi data menjadi informasi. Menurut pakar lain, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pengguna bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian industri otomotif. Untuk industri itu sendiri ialah kegiatan ekonomi yang memproses atau mengolah bahan-bahan atau barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin untuk menghasilkan barang atau jasa. Otomotif ialah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama pada mobil dan sepeda motor. Otomotif mulai berkembang sebagai cabang ilmu seiring dengan diciptakannya mesin mobil. Industri otomotif yang merupakan salah satu industri pertama yang menggunakan robot yang diatur oleh komputer dalam produksinya. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi informasi di bidang otomotif. Untuk lebih spesifiknya, saya jelaskan kembali diambil contoh dalam industri otomotif yang merupakan salah satu industri pertama yang menggunakan robot yang diatur oleh komputer dalam produksinya. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan penurunan biaya, pelaku industri merasa perlu untuk mengganti pekerja dengan mesin yang diatur oleh komputer. Sejak saat itu, penggunaan teknologi informasi telah menyebar luas di semua bagian dari manufaktur, mulai dari proses perancangan, produksi, sampai pemasaran, khususnya dalam produksi mobil itu sendiri. Masuk ke perancangan yaitu proses merancang sebuah produk baru melalui program desain seperti Computer Aided Design atau CAD, yang gunanya agar produk yang diinginkan dapat dirancang secara cepat, mudah dan memiliki ketepatan tinggi. Sebagai contoh, untuk menggambar bentuk desain mobil dibutuhkan waktu yang lama dan relatif sulit apabila dilakukan secara manual. Akan tetapi, dengan program CAD, misalnya AutoCAD, semua itu dapat teratasi. Program CAD ini dapat menggambarkan bentuk nyata sebuah desain mobil yang dilihat dari berbagai sudut atau 3 dimensi. Bahkan, uji coba ketahanan kendaraan dapat dilakukan dan disimulasikan dengan komputer. Tugas-tugas ini akan membutuhkan jumlah pekerja yang sangat banyak jika dilakukan tanpa bantuan sistem komputer terintegrasi. Selain itu, dengan perancangan yang sudah berbentuk digital, maka sangat mudah dan cepat untuk didistribusikan ke seluruh pusat produksi yang akhirnya berdampak pada kecepatan produksi itu sendiri. Kita masuk pada tahap produksi. Semua perusahaan otomotif menggunakan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan program Computer Numerical Control atau CNC dan Computer Aided Manufacture atau CIM karena memiliki kecepatan, kemampuan, dan ketelitian yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke pemasaran. Kegiatan pemasaran menjadi lebih mudah dan dengan adanya internet. Hampir semua pelaku industri otomotif memiliki website resmi yang terbukti ampuh sebagai media pemasaran bagi mereka. Kemudahan memasang iklan dan penyebaran informasi produk mengakibatkan tingginya minat konsumen. Ini menjadi faktor utama yang mendukung industri ini untuk berkembang. Internet juga menjadi media yang sangat berguna untuk mengetahui tren yang ada, sehingga menguntungkan baik dari sisi pengusaha atau dapat meningkatkan daya saing, maupun dari sisi konsumen mendapatkan informasi teknologi terbaru. Selanjutnya, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi informasi dalam bidang industri. Untuk kelebihannya, dalam teknologi ini, yang pertama dapat beroperasi terus-menerus 24 jam sehari tanpa istirahat. Pekerjaan yang dihasilkan juga konsisten dan akurat, ditambah kemampuan untuk menangani beban berat.
Yang ketiga, sistem TIK telah berjalan biaya rendah dan investasi cepat terbayar untuk menggantikan pekerja. Yang terakhir, informasi produk perusahaan akan lebih mudah diakses oleh konsumen dan e-commerce dapat dimanfaatkan untuk mencapai penjualan yang lebih besar. Kemudahan dalam memantau proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual. Yang kedua yaitu kekurangan. Untuk kekurangannya, yang pertama hilangnya banyak lapangan pekerjaan yang akan berakibat pada terganggunya stabilitas masyarakat dan turunnya pendapatan pemerintah sebagai akibat dari upah yang hilang. Pelaku industri itu sendiri harus memiliki rencana cadangan dalam menghadapi situasi di mana ada terjadi kerusakan pada jaringan komputer. Selanjutnya yaitu peranan teknologi supply chain management pada bidang industri otomotif. Supply chain management atau SCM merupakan perpaduan antara ilmu dan seni yang mengarah pada peningkatan perusahaan, bagaimana caranya memperoleh bahan mentah hingga menghasilkan barang atau jasa, pengolahan, dan pengirimannya. Salah satu metode pengelolaan rantai persediaan adalah just in time atau JIT. JIT itu sendiri merupakan suatu proses yang tergantung pada suatu sinyal. Apabila suatu proses reproduksi sudah selesai dikerjakan, maka akan masuk ke dalam tahap berikutnya. Penerapan JIT memberikan arahan yang lebih jelas tentang bagaimana ketetapan dalam pengadaan bahan mentah, masuk ke dalam tahap produksi hingga persediaan barang yang siap untuk dijual. Kekuatan teknologi merupakan salah satu faktor yang dominan untuk melakukan supply chain management. Kekuatan teknologi informasi ini terletak dan mempengaruhi secara langsung mutu barang yang diproduksi. Oleh karena itu, sangat logis apabila banyak perusahaan mencari teknologi dengan berbagai cara, termasuk menggalang rantai nilai atau supply chain dengan pihak luar. Supply chain ini adalah sebuah sistem yang melibatkan proses reproduksi, pengiriman, penyimpanan, distribusi, dan penjualan produk dalam rangka memenuhi permintaan akan produk tersebut. Supply chain di dalam seluruh proses tersebut dan kegiatan yang terlibat di dalam penyampaian produk sampai ke tangan konsumen. Konsep manajemen supply chain tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Secara umum, peranan teknologi informasi di dalam manajemen supply chain dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif teknis, yang kedua itu perspektif manajerial. Perspektif teknis dilihat dari fungsi teknologi informasi yang harus dipenuhi adalah fungsi penciptaan dan fungsi penyebaran. Yang pertama, yaitu fungsi penciptaan. Aspek-aspek yang harus dapat dilakukan oleh teknologi informasi adalah teknologi informasi harus mampu menjadi medium atau sarana untuk mengubah fakta-fakta atau kejadian sehari-hari yang dijumpai dalam bisnis perusahaan ke dalam format data kuantitatif. Cara yang umum dan biasa dipergunakan adalah cara manual atau otomatis. Yang kedua adalah fungsi penyebaran terhadap entitas fakta, data, informasi, knowledge, dan wisdom. Teknologi informasi memiliki fungsi-fungsi yang berhubungan sebagai aspek penyebaran sebagai berikut. Yang pertama, gathering. Gathering adalah fasilitas yang mampu mengumpulkan entitas-entitas tersebut dan meletakkan di dalam media penyimpanan digital. Yang kedua, organizing. Mekanisme dalam mengorganisasikan penyimpanan entitas-entitas tersebut di dalam media penyimpanan. Konsep-konsep struktur data, basis data, dan sistem berkas merupakan dasar-dasar ilmu yang kerap digunakan sehubungan dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu selecting. Selecting adalah teknologi informasi yang harus menyediakan fasilitas untuk memudahkan pencarian dan pemilihan. Yang keempat yaitu synthesizing, yaitu dibutuhkan gabungan antara media, gambar, email, dan teks. Teknologi informasi harus mampu memenuhi kebutuhan manajer ini dalam menggabungkan beberapa entitas menjadi satu paket kesatuan yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu distributing. Teknologi harus memiliki infrastruktur yang dapat menyalurkan berbagai entitas dari tempat penyimpanannya ke pihak-pihak yang membutuhkannya. Untuk dapat mendistribusikan entitas, misalnya
Dibutuhkan suatu media transmisi berpita lebar atau bandwidth agar performa penyebaran dapat efektif. Pada perspektif manajerial, peranan yang diharapkan oleh perusahaan dari implementasi efektif suatu teknologi informasi yaitu meminimalkan risiko, minimize risks atau mengurangi biaya, reduce cost, menambahkan nilai add value, dan menciptakan realitas baru, create new realities. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.